Tentang sebuah tema yang sebetulnya kan ini mendekati kemerdekaan Republik Indonesia ya. Harapannya kita juga bisa dimerdekakan dalam hidup kita. Malam ini saya membawakan tema tentang ambisi sebagai bukti nyata iman. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apa sih itu ambisi? Nah, sebelum saya mulai, kita sesinya nggak usah tegang-tegang. Saya tidak sedang berkhotbah, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tapi saya mau kita diskusi gitu ya. Boleh open mic, boleh silakan merespon di chat gitu, di kolom chat. Kira-kira pertanyaan yang pertama, kabar Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, seminggu terakhir bagaimana? Baik, baik, tidak baik, sedang-sedang aja, atau sangat baik? Boleh mungkin dikasih komentar di chat. Silahkan kalau yang bisa boleh merespon seperti itu. Kabarnya tidak baik, baik-baik, maksudnya sedang atau sangat baik. Ini nggak usah kita malam ini nggak usah terlalu yang akitabia Bapak Ibu dulu ya. Nggak usah terlalu akitabia dulu. Artinya saya menanyakan kabar tuh bener-bener yang kita alamin. Bukan berarti wah sesat nih, bukan. Tapi saya mau bener-bener pengen tahu apakah betul ada yang jawab bisa dilewati. Tapi terseok-seok kah? Terseok-seok juga bisa dilewati Bapak Ibu ya dan teman-teman. Atau gimana keadaan realnya nih? Masih semangat berjuang berarti proses. Ada sakit di sana ya. Bisa dilewati juga bermakna bahwa ada sesuatu kesulitan yang akhirnya bisa dilewatin juga gitu ya. Sedang-sedang aja, puji Tuhan baik. Rasa-rasanya saya lihat nggak ada yang jawab sangat baik nih ya. Berarti memang kita semua pasti mengalami yang namanya tantangan teman-teman. Ya, bener apa bener? Pasti bener ya. Oke, nah kira-kira, nah ini pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah, em, apa yang menjadi tantangan di dalam hidup kita sebulan terakhir deh, yang paling deket, apa tantangannya? Ayo, waduh, yang tadi bilang semangat berjuang bisa dilewati. Rasanya nggak mungkin lepas dari tantangan, teman-teman. Apa tantangannya sebulan terakhir? Ayo, berarti kalau nggak ada tantangan, hidupnya kurang greget nih, teman-teman. Ya, apa tantangannya? Wah, masih dipikir-pikir ya, Bapak Ibu ya. Apa ya kira-kira ya? Ada yang mulai mengetik. Kira-kira tantangannya atau kesulitannya atau yang menjengkelkan apa? Pekerjaan. Oke, bangun lebih pagi dari biasanya. Mengubah mindset sendiri. Ya. Atau mungkin pertanyaannya juga bisa dimaknai dengan kekhawatiran apa yang ada di dalam diri kita akhir-akhir ini. Berarti kalau udah nggak ada rasa khawatir, udah siap banget nih ke LB3 nih teman-teman ya. Tempat kerja tantangan yang baru, khawatir gagal, lelah karena yang dibina meleset. Waduh, menyemangati diri buat lebih-lebih apa nih? Lebih gemuk, lebih kurus, lebih apa nih? Ya, bisa dijawab sendiri. Oke, sekarang saya mau mulai share screen nih teman-teman. Oke, mana kanva saya sebentar. Oke, sudah keluar ya? Gambarnya sudah keluar teman-teman? Oke, malam ini saya akan membahas ambition. Ambition ya, ini bahasa Inggris tapi artinya adalah ambisi. Bukti nyata iman, teman-teman. Apa ya kaitannya ambisi sama iman kita? Nah, beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat, ya sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu diminta untuk membawakan sebuah topik, teman-teman. Apa aja deh Kak, biasa gitu tuh ya. Kalau home-home leader menghubungi saya, biasanya ada tema, tapi kadang saya suka nego. Kenapa saya suka nego?
Karena tema ini, itu saya dapat udah sekitar 5 bulan yang lalu, karena menonton sebuah Reels di Instagram, yang menyampaikan adalah seorang anak pendeta besar di Jakarta, di Indonesia lebih tepatnya ya, di Jakarta lebih tepatnya. Anak ini masih muda, laki-laki, dan beliau menyatakan bahwa kita tuh sebagai anak muda nggak boleh punya ambisi. Sebagai anak Tuhan tuh nggak boleh punya ambisi, katanya gitu. Di situ saya mendengarkan dan menyikapi kenapa nggak boleh punya ambisi ya. Kayaknya ada yang keliru dari pemahaman tentang ambisi ini, teman-teman. Oleh karena itu, ketika ada home, ketika diundang di gereja, saya bilang kayaknya saya perlu membawakan ini supaya kita tidak salah kaprah terhadap kata ambisi, teman-teman. Ya. Nah, yang berikutnya yang saya bawakan waktu di salah satu home adalah saya tanya hal yang sama. Seperti yang tadi saya tanyakan kepada rekan-rekan sekalian. Apa sih yang menjadi kekhawatiran? Apa sih yang menjadi tantangan dalam hidup kita? Ternyata jawabannya kurang lebih mirip ya. Oh, ada yang nggak sabar resign. Udah empet kayaknya sama kerjaannya. Udah kesel kayaknya sama bosnya. Gitu ya. Kekhawatiran atau tantangannya adalah mencari tujuan. Oh, lagi sedih. Gagal dalam percintaan. Dan lain-lain. Berkaitan dengan kuliah, pekerjaan, gaji numpang lewat doang, Bapak Ibu ya. Rasanya kita semua pernah ada di titik terendah dalam hidup kita. Bener ya? Kayaknya nggak mungkin tidak pernah mengalami hidup yang sulit. Sulit dalam arti itu bukan berarti hidup susah secara ekonomi, Bapak Ibu ya, dan teman-teman. Tapi ada saja tantangannya. Nah, ini kurang lebih jawaban dari teman-teman di home line. Lalu yang berikutnya, pertanyaan saya adalah, seberapa sih kecemasan atau kekhawatiran itu di dalam hidup kita? Jawabannya bervariasi sekali. Ini yang ini nih yang saya tunjuk. Ini adalah angka angka terkecil, lalu angka kedua, angka ketiga, ya. Pokoknya makin ke kanan, kalau dari layar tuh makin berat lah gitu, makin cemas gitu ya. Ternyata ini paling tinggi ada di tengah-tengah. Tapi bukan berarti yang paling cemas itu nggak ada yang punya. Ternyata ada juga loh. Nah, ini skor nomor 4 ini juga lumayan tinggi. Jadi intinya adalah kita punya kecemasan juga di dalam hidup kita. Kadang berlebihan, kadang cukup gitu ya. Nah, sebenarnya menurut teman-teman Bapak Ibu sekalian, em, kecemasan tuh boleh nggak sih kita miliki? Boleh tolong responnya di chat atau boleh open mic? Boleh nggak kita punya kecemasan? Kecemasan melekat di dalam diri kita tuh boleh nggak? Ayo, nggak usah takut menjawab. Kita sama-sama sharing, teman-teman. Kecemasan boleh nggak ya melekat dalam diri kita? Karena hostnya kayaknya Michael, boleh deh Michael berpendapat. Menurut kamu kecemasan boleh nggak melekat dalam diri kita? Sebagai anak Tuhan nih ya. Hmm, saya kayak Ya, silakan. kalau boleh jawab, eh, mau bilang yang pertama boleh 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 atau enggak, yang pasti semua rata-rata kalau ada sesuatu yang membuat cemas, hampir semua kadang otomatis cemas gitu. Ya. Kalau menurut aku tinggal bagaimana mengontrol cemas itu, cemas terhadap apa. Oke, jadi jawabannya boleh atau enggak? Ada kecemasan. Ada rasa cemas. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, baik. Thank you. Berikutnya ya, tadi udah ada beberapa jawaban. Perlu rasa cemas. Coba saya tanya mana nih ya. Lius, boleh Bu open mic Lius? Ya, Kira-kira kenapa kamu jawab perlu? ya, kalau kita nggak punya kecemasan berarti kita bisa dibilang hampir kehilangan gairah ya. Karena kalau orang nggak cemas sama keadaan dirinya, berarti dia nggak mungkin maju gitu. Atau dia nggak mungkin dia bisa mundur atau maju. Oke, Gitu sih. baik. Terima kasih. Ada juga yang bilang, boleh, tapi tidak boleh melekat. Jawaban itu juga nggak salah, teman-teman. Jadi, ya jawaban yang bisa saya sampaikan adalah, boleh kecemasan itu ada. Dan perlu kita punya kecemasan. Tapi jangan sampai melekat. Kenapa kalau sampai melekat?
Akibatnya kita seperti memberi makan rasa cemas itu makin besar, makin besar, makin besar. Jadinya ujung-ujungnya kita lebih cepat putus asa, tidak mudah melihat peluang, depresi, dan berujung kepada keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidup secara sia-sia atau kata pendeknya adalah bunuh diri, teman-teman. Ya, siapa sih di dunia ini yang nggak ada tantangan? Kalau kita memperhatikan berita akhir-akhir ini, teman-teman, makin ngeri kan? Nggak karuan. Belum lama ada seorang influencer parenting yang akhirnya menganiaya anak yang dititipkan di daycare-nya, di tempat penitipan anak. Ditendang, diinjak, ya. Belum lama juga, baru beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah berita, ayah kandung kesel sama istrinya. Suami kesel sama istrinya, anaknya jadi sasaran. Anak 1 tahun dililit pakai tali atau pakai kabel deh, saya lupa tuh. Dan sempat dibanting juga. Bayangkan, itu rasa cemas yang melekat, berlebihan, malah tidak baik. Tapi cemas itu perlu, supaya kita punya kewaspadaan, supaya kita punya alarm, supaya kita punya kehati-hatian dalam bertindak. Karena kalau kita nggak punya rasa cemas, itu berbahaya juga sebetulnya ya. Kita merasa semuanya everything's okay, kesombongan kita yang muncul, kita nggak punya empati, kita nggak punya kepekaan untuk bisa memperbaiki diri, teman-teman. Oke. Nah, Olis habis nonton Inside Out 2 nih. Boleh nanti kita akan bahas itu juga ya. Jadi teman-teman yang udah usianya dewasa ke atas nih, itu nggak apa-apa loh nonton film yang berbau kartun gitu ya. Nah, ini yang kita juga hadapi, teman-teman. Sebelumnya saya juga tanyakan, apa sih yang kamu cemaskan tentang hidupmu? Ternyata paling tinggi finansial, paling besar nih, yang paling banyak orang jawab. Ya, masa depan, jodoh juga mungkin ada yang di sini masih jomblo, jomblo ngenes, teman-teman. Gak usah khawatir, ya. Nanti masuk langit baru, bumi baru, nggak ditanya. Kamu masih jomblo ya? Kamu ke sebelah dulu deh. Atau kamu saya balikin dulu deh ke dunia deh untuk nyari pasangan. Enggak gitu. Kekhawatiran yang terbesar kalau dilihat di sini adalah banyak orang mengkhawatirkan akhir-akhir ini tentang finansial. Hidup kita nggak menentu. Katanya bentar lagi akan ada perang dunia ketiga lah katanya, teman-teman. Dan sebetulnya itu semua sudah ada di dalam Alkitab kan, sebetulnya. Gitu loh, segala kesulitan zaman dan lain-lain sebetulnya sudah ada. Tapi kita tetap khawatir, cemas. Nggak apa-apa, tapi jangan sampai kecemasan itu menguasai hidup kita. Kenapa? Kalau sudah menguasai, kita jadi nggak bisa berpikir jernih, tidak bisa menerima saran, tidak bisa menerima input dari orang lain. Seperti benang yang kusut, teman-teman. Ya, kita sedang menghadapi yang namanya quarter life crisis. Dan ini perlu. Supaya ketika kita krisis, ketika kita merasa bahwa, aduh kayaknya gagal nih, kayaknya sulit nih, itu diberikan Tuhan supaya kita balik bergantung sama Dia sebetulnya, teman-teman. Ya, kata orang secara teori quarter life crisis ini tuh terjadi di usia 20 tahunan hingga 35 tahun. Tapi kalau kita melihat perkembangan zaman makin kemari, kayaknya quarter life crisis ini berfase-fase ya. Selesai di fase remaja, hadir lagi di fase kita dewasa. Hadir lagi di fase kita tua, teman-teman. Keadaan krisis dalam kehidupan kita, kita mencoba untuk mengelola pikiran kita, melihat yang dari sisi positifnya. Apa sih yang Tuhan mau dari perjalanan hidup kita yang nggak mudah, teman-teman? Kalau saya nggak tahu deh pernah sharing atau nggak di sini, saya itu tipe orang yang keras kepala, teman-teman. Keras sekali. Kalau udah maunya, maunya. Dan akan saya capai target saya, gitu ya. Dan ternyata itu juga nggak baik ya. Kenapa? Karena jadi sulit menerima input dari orang lain. Semua maunya di tracknya kita. Sampai satu titik, saya menyadari bahwa ternyata saya bertobat itu, saya dari kecil tuh dari lahir sudah Kristen. Tapi ternyata pertobatan yang dimaksud adalah mengalami Kristus secara langsung. Itu baru 2015, teman-teman. Belum lama. Kenapa? Anak kedua saya lahir dengan kondisi masalah pendengaran. Tuli. Di situ apakah saya langsung bertobat? Apakah saya langsung mencari Tuhan?
Tentu tidak. Padahal saya Kristen dari kecil. Yang saya lakukan adalah saya memaki-maki Tuhan. Saya ngatain Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bisa apa atas hidup saya? Tuhan tahu apa tentang perasaan saya? Saya bilang. Tuhan nggak pernah mengalami yang namanya tuli. Tuhan cuma posisi nyembuhin aja orang yang tuli. Tapi kan nggak pernah menjadi manusia yang tuli. Saya hanya ngomong gitu ke Tuhan. Sampai saya akhirnya minta konseling dengan Bapak Gembala senior kita, Pak Eras, waktu itu. Saya bilang, buat apa saya jadi psikolog kalau saya punya keluarga anak-anak yang tidak bertumbuh secara normal, saya bilang. Dan di luar dugaan, bukannya disayang, tapi saya diomelin, Bapak Ibu. Diomelin sama gembala senior saya, sama gembala senior kita, Pak Eras. Kamu masih bagus punya kesempatan melanjutkan kuliah profesi sebagai seorang psikolog. Masih bagus kamu hujat Tuhan, kamu marah sama Tuhan, kamu kata-katain Tuhan, hidupmu gak lenyap. Berarti ada rencana yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Semarah-marahnya kita, setidak-setianya kita, dia tetap setia. Dia terus pakai masalah saya itu, terus menjadi sebuah proses yang akhirnya membentuk, pelan-pelan dikikis tuh karakter-karakter yang jelek. Karakter yang tadinya susah nerima pendapat orang gitu ya. Karakter yang semua maunya di jalannya saya. Itu mulai dikikis pelan-pelan. Sekarang udah lebih santai. Kalau orang kasih input nggak gampang tersinggung. Jadi ketika teman-teman mengalami krisis, cari apa yang mau Tuhan ubah ya dalam hidup saya ya. Karakter apa ya? Seperti itu. Pemurnian, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini dia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, Bapak Ibu. Ini kan diciptakannya Hawa ya, sebetulnya ya. Nah, di sini kebetulan ada para wanita. Nah, tapi bukan berarti ayat ini untuk menyombongkan kita kaum wanita, gitu ya. Artinya, apapun peran kita, ini saya lagi ngomongin wanita dulu nih ya, supaya nggak gede kepala juga nih wanita-wanita. Penolong itu memang biasanya lebih kuat daripada yang ditolong. Tapi satu sisi, yang ditolong, kaum Adam, kadang-kadang merasa dia paling superpower. Sehingga mudah sekali meremehkan, menjatuhkan gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi si perempuan, kita sebagai perempuan, meskipun kita dijadikan penolong, bukan berarti kita juga tidak bisa hormat dengan mungkin partner kita yang laki-laki. Atau ayat ini juga tidak berdiri sendiri artinya hanya untuk suami istri. Artinya ketika kita berelasi di dalam lingkungan, punya teman, teman kerja, laki-laki, perempuan, intinya adalah saling berdinamika, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bukan berarti sekarang yang bisa ngerjain kerapihan itu atau urusan bersih-bersih kalau di kantor yang mungkin ada pantry ya, dapur, udahlah cewek aja yang bersihin. Nah itu saling. Tapi bukan berarti juga yang laki-laki merasa lebih kuat nih secara energi. Terus perempuannya nggak boleh menolong. Oh silakan, sekarang rasanya banyak profesi pekerjaan yang gender free ya sepertinya ya. Artinya udah nggak terlalu melihat, oh ini pekerjaan laki-laki nih, ini pekerjaan perempuan nih. Intinya adalah kesepadanan kita Bapak Ibu dalam menjalankan peran kita sebagai manusia. Memanusiakan manusia. Nah kita masuk di dalam topik ambisi. Ambisi itu sebetulnya adalah sebuah perjuangan untuk mencapai suatu pencapaian. Ambisi melibatkan keinginan untuk mencapai prestasi dan kesediaan untuk berusaha. Bahkan ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Jadi ambisi itu perjuangan, artinya ada sesuatu yang dilakukan. Take action. Ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Yang di atas ini itu adalah ambisinya, actionnya yang kelihatan. Tapi yang di bawah ini adalah motivasinya, dorongannya melakukan sesuatu. Nah, nih, motivasi itu memberikan arahan, memberikan makan kepada ambisi kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi,
Yang nggak boleh yang dimaksud adalah ambisius, teman-teman. Ya, ini udah saya tuliskan perbedaannya. Kalau motivasi adalah alasan atau motif kenapa bisa kita melakukan action tertentu untuk mencapai sesuatu. Itu ambisi. Ada energi di dalamnya. Tapi kalau ambisius, ini sesuatu yang kita tidak harapkan kita lakukan. Orang yang ambisius adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai targetnya dia. Dan ini mengandung agresivitas, teman-teman, di dalamnya. Jadi yang saya tadi sampaikan di awal, ada seorang anak pendeta besar menyampaikan kita nggak boleh punya ambisi. Rasanya itu keliru ya. Mungkin dia juga maksudnya adalah nggak boleh punya ambisius, teman-teman. Jadi tentu kita harus punya ambisi sebagai anak-anak Tuhan. Ambisinya apa aja? Ya untuk yang positif. Ambisi untuk karakternya berubah, ambisi untuk jadi lebih baik, ambisi untuk menolong orang, ambisi untuk memanusiakan manusia. Demikian seterusnya. Ambisi sama ambisius memang dari katanya bedanya dikit ya. Cuman beda us. Us ini bukan lius nih ya, us ya. Sama-sama us belakangnya ya. Jadi bedanya cuma 2 huruf us. Tapi ternyata mengandung makna yang dalam. Ketika kita ambisius, kita udah gak punya empati, teman-teman. Kita udah gak mikirin orang lain, kalau aku begini, orang lain sakit gak ya? Orang lain gimana ya perasaannya? Pasti kita menemukan ya orang-orang ambisius ya. Baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, mungkin bertetangga. Ada saja orang-orang yang ambisius. Contoh paling gampang. Kita cerita ke teman kita. Pernah gak mungkin teman-teman ngalamin gitu? Gue kemarin habis kecolongan motor nih. Motor gue hilang. Nah, datanglah orang ini. Ya lu mah gak ada apa-apanya dibanding gua. Gua kemarin kehilangan motor sama mobil misalnya. Selalu ada penderitaan yang sepertinya perlu dilebih-lebihkan dalam hidup ini. Itu sebenarnya ada kesombongan di dalamnya ya teman-teman ya. Jadi ambisius itu sangat mengerikan. Karena menjadi kita tidak memanusiakan manusia teman-teman. Ambisi perlu supaya apa? Kita bisa melihat peluang-peluang dalam kita mencapai target kita. Justru kita harus punya ambisi di dalam apapun yang kita lakukan. Tanpa menyakiti orang lain. Gampang apa susah? Susah. Karena ego kita masih tinggi. Tapi bisa gak? Pasti bisa. Dengan terus latihan teman-teman. Training. Latihan terus. Learning by doing. Jatuh gagal. Bangkit lagi. Ulangin lagi. Kikis terus kesombongan kita. Kikis terus keinginan kita untuk sikut kanan kiri. Teman-teman. Lalu kalau kita yang digituin gimana dong? Ya tentu kita perlu menyampaikan perasaan kita ke orang tersebut. Kekecewaan kita gitu ya. Seperti itu. Tapi minimal dari kita dulu memulai. Untuk punya ambisi yang tepat. Nah ini contoh ambisi teman-teman. Ya, kalau kita lapar. Apa yang kita lakukan teman-teman supaya kenyang? Boleh kasih jawabannya kira-kira apa? Kalau kita lapar, gimana caranya kita bisa kenyang? Jawabannya sih kayaknya gampang ya. Makan, bener gak? Makan. Tapi, gimana bisa kita makan kalau misalnya gak ada makanan? Oke, pergi ke restoran udah lapar banget. Kita mau makan. Bisa makan kalau gak ada makanannya, gak ada. Tapi ada tahapannya. Angkat tangan, panggil waiter, saya mau pesen, lalu makanan dibuat. Udah ada makanannya nih. Kita bisa kenyang nggak? Enggak. Tapi kita perlu melakukan ambisi kita. Actionnya apa? Ya makan. Ambil sendok, diambil nasinya, masukin ke mulut. Artinya adalah kita take action. Ya Bapak Ibu. Berikutnya contoh ambisi yang lain adalah punya target untuk pendidikan yang lebih baik. Atau di pekerjaan jadi lebih sukses. Nah ini saya kasih contoh untuk ambisius. Nah ini yang sering terjadi nih teman-teman. Ada banyak khususnya nggak tahu nih kalau di kalangan laki-laki. Ada juga nggak sebuah fenomena badan harus six pack misalnya.
biar kelihatan keren dan lain-lain gitu ya. Kalau di cewek ini postur tubuh tuh menjadi satu hal yang penting. Ini contoh ambisius. Sudah badannya sebenarnya kurus, langsing, tapi masih merasa bahwa gendut gitu ya, gemuk berlebihan. Wah, ambisius. Terus aja diet, 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 ujung-ujungnya banyak juga yang akhirnya sakit. Artinya kan tidak bertanggung jawab, tidak memikirkan sebetulnya dampaknya terhadap diri kita. Itu contoh ambisius. Ambisius yang lain adalah yang kedua, FOMO. Boleh sharing nggak? Siapa nih yang bersedia sharing? Awan deh nih, Awan. Nah, karena kebetulan komentar nih ya. Awan boleh open mic. Kira-kira FOMO tuh apa sih contohnya? Kenapa? Apa kaitannya dengan ambisius? Salam Kak. Shalom. Mungkin kalau ngomong kan kita takut ketinggalan sesuatu ya. Biasanya tuh apalagi kalau suka gosip tuh biasanya Kak. Oh, dari tahu Tentang kehilangan berita ya. iya, apalagi Gen Alpha sekarang banyak bahasa-bahasa baru kan. Kita agak Oke. susah ngejar mereka. Takut ketinggalan Mungkin ada berita. orang yang takut takut ini sih, takut kehilangan teman mungkin. Jadi dia harus menyesuaikan terus dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dia bisa Oke. ambisius untuk terus tahu terus tentang apapun gitu. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Oke. Ada contoh lain? Atau Awan boleh eh tunjuk satu orang berikutnya. Siapa yang bisa diminta berpendapat? Sepuh deh Kak Harwir. Ada Boleh, nggak Kak Harwir? silakan. Ada. Wah, Shalom. shalom. Apa ya contohnya? Saya nggak begitu ikut tren sih. Ini Pak Harwir ini warga negara luar ya, India ya? Nggak warga Tuh, negara Indonesia. oh udah WNI ya. Saya takutnya mesti Iya, pakai bahasa tertentu nih ngomong nih, enggak ya untung ya. nggak. Kira-kira aja apa, Pak? Ya mungkin mungkin orang ada yang kadang kapat kepo masuk nggak kepo? Kepo. Ya nggak Ya, apa-apa juga sih, boleh kita simpan dulu nggak jawabannya. nggak begitu paham dengan fear of missing out. Karena eh, buat missing out tuh maksudnya takut ketinggalan gitu ya. Takut ketinggalan kepo juga termasuk sih takut ketinggalan berita kan, makanya jadinya tadi. Kayak seperti kepo ya. Oke. Sekarang satu orang lagi. Siapa yang kira-kira bisa membantu berpendapat? Boleh memilih yang Hawa nih, yang wanita-wanita? Oh, suruh saya pilih maksudnya. Ya, silakan siapa? Dokter aja, dokter Monica. Dokter Wih, tunjuk dokter. keren banget. Oke, silakan. Em, Mungkin kayak yang apa kayak tadi yang Kak Ondra bilang ya, pengen tahu semua, atau kayak apa nih, aku juga nyontek Google sih, cuman kayak bener karena itu yang aku alami juga dulu sih waktu kuliah, kayak pokoknya eh, pengen tahu update-updatean tentang apa gitu, karena dulu aku waktu kuliah kayak gitu Kak, kayak temenku nih kayak pengen tahu semua gitu. Terus begitu dia nanya aku tentang apapun itu, yang random gitu, terus aku nggak tahu, dia kayak nyalahin gitu loh. Kok kamu nggak tahu? Loh, emangnya itu harus ditahu semua orang gitu? Aku bingung Jadinya gitu. jadinya ada merugikan juga ya sebetulnya ya, nggak nyaman ya. Karena jadinya kayak kayak ngerendahin orang lain juga sih jadinya Kak. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih untuk tiga jawaban yang kurang lebih sama. Artinya pengen tahu update, takut ketinggalan. Oke. Selain itu tadi yang sudah ditulis sama Lius adalah tiket war. Wah, banyak banget kan. Coldplay lah, lalu ada lagi siapa lah. Sampai orang Indonesia ngejar-ngejar beli tiket harus ke luar negeri demi bisa mendapatkan tiket itu. Jadi ada ketakutan-ketakutan kalau kalau gue nggak ke sana gitu ya. Kayaknya gue kudet deh, kurang update deh gitu. Nah, ini ambisius teman-teman. Seringkali kefomoan kita itu membuat
hidup kita sebenarnya nggak nyaman loh, nggak bertumbuh gitu ya, dan nggak sesuai tujuan. Buat apa sih sebenarnya gitu. Sama apalagi FOMO yang lainnya, jadi nggak bisa tahu prioritasnya yang mana. FOMO yang lain yang mungkin kita juga bisa kena adalah diskonan. Misal lagi ada, hari ini 88 sale ya teman-teman ya. Nah, biasanya kita saking pengen dapat diskonan, wah jadi belanja sebanyak-banyaknya, jadi impulsif teman-teman. Yang nggak perlu sebetulnya dibeli-beliin. Ada lagi teman saya, ada promo satu minuman di mall, ya, jual tumbler dibundling sama minumannya. Pokoknya nggak rugi deh kata dia. Sebelum mall buka, jam 10 mall buka, setengah 10 dia udah masuk mall, lewat pintu karyawan, antri di depan konternya. Padahal karyawannya aja belum ada mbaknya. Ini kefomoan. Kalau kita duduk diam, merenung, untuk apa sih sebetulnya? Jadi memang supaya kita terhindar dari yang namanya FOMO-FOMO ini, membuat kita jadi ambisius, lebih baik kita diem dulu, pikirin dulu gitu ya, tujuannya buat apa. Oke, untuk mengurangi impulsivitas kita dalam belanja, khususnya yang cewek-cewek nih, saya menggunakan strategi ini dan cukup efektif. Saya cari gitu ya, masukin aja dulu di keranjang, teman-teman. Dan saya memaksa diri untuk melihat laginya 3 hari atau 5 hari kemudian. Akhirnya nggak ada yang saya beli. Kayak nggak guna juga ya ini ya. Ya udah deh. Atau harganya berubah jadi naik. Nah, jadi kan nggak jadi beli. Kayak gitu tuh. Jadi hati-hati dengan kefomoan ini teman-teman. Saking kita bisa FOMO, fear of missing out, kita bisa ikut arusnya dunia loh, tanpa kita sadari. Gitu ya. Contoh ambisius yang lain adalah menjadi orang yang narsistik. Kepengen semuanya kita yang jadi pusat perhatian. Kita yang paling bagus. Kalau orang lain nggak mengeluh-elukan kita, kita tersinggung. Nah, itu ambisius. Karena menghalalkan segala cara supaya kita jadi bintang utamanya, teman-teman. Ini sangat perlu kehati-hatian kita ya. Seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan orang menjadi ambisius? Biasanya awal mulanya sama-sama pengen mencapai target. Tapi di latar belakangi permasalahan psikologis. Permasalahan isu-isu psikologi. Apa saja contohnya? Ini dia. Bentar. Contohnya itu adalah ini. Orang yang dibully terus dari kecilnya, dari masa mudanya, yang nggak pernah dapat apresiasi. Nah, sekalinya dia ada peluang, dia bisa sikut kanan kiri tuh tanpa memikirkan orang lain. Karena dia butuh pencapaian itu supaya diterima, supaya diapresiasi, supaya dihargai. Gitu ya. Ada juga yang kebalikan. Diberi apresiasi terus-menerus tanpa mengevaluasi. Ini juga keliru, teman-teman. Ya. Kita kan pasti ada lemahnya juga, ada salahnya. Seorang ibu, seorang orang tua yang terus memberikan apresiasi, baik itu materi terus-terusan, tanpa melihat tepat nggak nih, sasarannya pas nggak nih, maka si anak akan tumbuh menjadi anak yang ambisius. Artinya semuanya harus nurut sama aku, semuanya harus di tracknya aku. Seperti itu, karena terbiasa seperti itu. Dan yang berikutnya juga yang menjadi isu psikologis seseorang menjadi ambisius adalah di dalam pelayanan mungkin, di dalam pekerjaan, diberikan posisi, diberikan kesempatan yang baik gitu ya. Terus tanpa evaluasi. Jadinya dia nggak tahu apa yang masih kurang dalam dirinya. Semestinya kita menjadi manusia yang seimbang. Kalau gembala senior kita mengatakan kita harus sempurna seperti Bapak, sebelum sampai kepada kesempurnaan itu kita mesti refleksi diri, kekurangan kita di mana. Karena kalau orang yang ambisius, dia nggak akan tahu kurangnya di mana. Gimana caranya kita bisa tahu kelemahan kita? Bersinggunganlah dengan orang lain. Bukan berarti saya memprovokasi teman-teman ribut dong sama orang, bukan. Bersinggungan tuh artinya berelasi dengan orang lain supaya kita tahu
bahwa kita ini tidak yang sempurna banget, teman-teman. Dan ketika kita berelasi dengan orang lain memberikan input kepada kita, dengarkan. Jangan langsung panas hati. Itu nggak akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Seperti itu. Sehingga ya betul yang Awan sampaikan, gambar dirinya sudah rusak. Orang yang ambisius merasa dirinya paling baik. Merasa orang lain nggak ada apa-apanya, sehingga mudah menyikut kanan kiri. Sebetulnya, betul ada gambar diri yang rusak dalam dirinya. Seperti itu. Dan berikutnya, yang ini yang juga penting teman-teman. Kenapa ambisi itu menjadi bukti nyata iman? Karena kita mau terus bertumbuh seperti naik anak tangga. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ketekunan, kesalehan, dan akhirnya mencapai kita bisa memiliki kasih yang sempurna. Orang-orang yang ambisi akan terus bertumbuh memperbaiki karakternya sebagai bukti ekspresi nyata iman kita. Orang Kristen yang menyatakan imannya, cirinya adalah dia bertumbuh. Kalau ternyata, ya udah puluhan tahun ke gereja, sama juga masih ngomongin orang. Udah puluhan tahun pelayanan, sama juga ternyata masih mudah sakit hati, mudah tersinggung. Berarti nggak ada karakter yang dikikis. Berarti keliru kekristenan kita, teman-teman. Kita harus punya ambisi untuk bisa menyatakan iman kita bertumbuh. Naik tangga ke step-step ini. Kita punya kebajikan, kita baik sama orang. Kita menambah pengetahuan kita, artinya tidak stuck sampai di sini. Katanya harus menjalani berdoa sama Tuhan. Ya tapi bukan berarti setiap hari kita nggak mengisi dengan pengetahuan juga yang positif. Gitu teman-teman ya, mesti seimbang juga. Relasi kita dengan Tuhan juga mesti seimbang antara relasi kita dengan sesama kita. Dan penguasaan diri juga. Seperti itu. Salehan dan ujungnya adalah kasih. Bahkan kalau bisa mencapai kasih seperti Bapa, agape. Nah ini yang agak-agak sulit kan kita ya. Seperti itu. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 26 dinyatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati, teman-teman. Saya ada sebuah tayangan film, kita bisa tonton sama-sama nih ya. Bentar. Ini film animasi. Oke, bentar. Kedengeran nggak suaranya? Oke ya, saya lanjutkan ya.
Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Udah lihat ya tayangannya ya. Semoga kedengeran tadi suaranya ya. Kira-kira nenek itu ambisi atau ambisius, teman-teman? Ambisius ya. Menghalalkan segala cara, targetnya apa sih? Dapat kuenya tadi. Sampai udah tua-tua begitu aja masih kuat nabrakin badan ke mesin itu ya, mesin penghasil tadi, mesin yang bisa ngeluarin makanan itu. Bayangin. Kita tuh sering kali begitu, teman-teman. Tanpa kita sadari. Mau mencapai target kita, tapi nggak mau ada hambatan, menghalalkan segala cara. Ambisius yang kita kasih makan, teman-teman. Yang kita izinkan dalam diri kita tuh ambisius selama ini. Udah gitu, nggak tahu malu lagi, salah lagi dia. Makan punya orang lain ternyata, sadarnya belakangan. Kalau kita terlanjur kayak gitu gimana? Ya udah, kita harus berani menyampaikan kata maaf. Tapi yang sering kita lakukan apa teman-teman? Kita memberikan makan kepada diri kita ini ambisius yang semakin besar. Gengsi nggak mau minta maaf. Padahal kita yang jelas-jelas salah. Gitu ya. Jadi kalau kita menghidupi ambisi ini sebagai bukti nyata iman, maka terus seperti tadi tuh di 2 Petrus. Terus memperbarui karakter kita hari demi hari supaya kalau udah siap masuk LB3 udah sempurna kita. Teman-teman. Seperti itu. Dari saya malam hari ini sebagai penutup adalah sebentar saya akan sampaikan quotes. Saya akan sampaikan bukan quotes, ini lebih ke rumus teman-teman ya. Rumus gimana caranya biar kita bisa punya ambisi gitu ya yang tepat. Nah ini dia. Rumusnya adalah jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri teman-teman. Semua ini kita yang bisa kontrol. Bukan orang lain. Jadi nggak bisa tuh kita menyalahkan. Dia sih yang mancing emosi saya. Gitu ya. Dia sih yang mancing emosi saya. Nah pilihannya di kita. Gimana kita mau merespon. Seperti itu. Ya, jadi apa rumusnya? Jamu, jati, kendi. Nah, singkatannya apa nih? Eva Lila. Menurut kamu apa singkatannya tadi? Ayo, inget gak? Jamu, jati, kendi. 3 tips supaya kita punya ambisi yang benar. Jaga mulut, jaga hati, dan mengendalikan diri. Oke, benar teman-teman ya. Jaga mulut. Biasanya perempuan apa laki-laki nih yang sering susah jaga mulut nih. Ya, perempuan udah mulai pada nunduk nih, senyum-senyum. Ya, oh, lius susah juga ya. Jaga mulutnya mungkin yang susah tuh jaga makan kali ya. Termasuk itu teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan jaga mulut ini tidak hanya semata-mata ucapan, tapi menjaga secara harafiah mulut kita dalam memasukkan apa yang dari luar ke dalam. Banyak sekali pemberitaan di media tentang diabetes pada anak-anak. Karena tidak bisa mengontrol mulut. Kalau anak-anak siapa yang nggak bisa mengontrol? Orang tuanya. Kita, obesitas, kolesterol. Siapa di sini yang udah ada kolesterol? Ayo ngaku. Ya. Lalu kemudian diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Kontrol mulut kita. Pikirkan apa yang harus saya makan. Pilihlah makanan-makanan yang sehat. Karena ini tidak sembarangan teman-teman. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau menjaga dirinya. Tuhan sudah menciptakan kita baik kan? Semuanya baik kata kitab Kejadian. Maka kita harus pulang juga dalam keadaan yang baik teman-teman. Gak hanya karakter ya, tapi secara fisik juga harus diperkarakan. Jangan sembarangan, masih kurus aku. Gak apa-apa lah gorengan lagi. Gak apa-apa lah daging-dagingan terus di luar batas. Tahu-tahu cek darah kolesterol. Atau tiba-tiba sakit kepala terus. Atau malahan jadinya merepotkan. Tahu-tahu sakit dan gak bangun lagi. Bukan karena semata-mata takdir Tuhan teman-teman. Tapi seringkali manusia ini tidak menjaga hidupnya secara benar, teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ayo bergerak, mulai cari kegiatan
supaya tetap sehat, bugar. Kalau kita sehat, kita kuat, kita bisa melayani Tuhan lebih optimal. Ya, oke. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mungkin saya kembalikan ke siapa? Ke Monica atau ke Herlin? Oke, terima kasih Kak Pusta. Oh iya, Moel, silakan. Kebenaran yang Tuhan berkati malam hari ini. Nah, kami jujur sangat berterima kasih buat ini materi malam hari ini, di mana menjelaskan kita supaya boleh ambisi tapi tidak boleh ambisius. Ya. Jadi mungkin selama ini ketika ada salah berpikir, sudah sampai di jalan yang salah, ini malam hari ini kita diingatkan untuk kembali lagi. Supaya tidak boleh ambisi tapi tidak boleh yang terlalu ambisius begitu. Tapi bukan berarti kita jadi takut bergerak dan melangkah, teman-teman ya. Artinya setiap hari mesti punya waktu untuk bisa berdiam diri, berpikir hari ini aku nyakitin sesama gak ya. Nah itu tuh. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak, itu juga perlu. Silakan Pak Ramuel. Oke. Dan jangan sampai ini, kadang-kadang kita ketika kalau sudah ambisi dengan kalau tanpa rasa takut yang benar, rasa takut akan Tuhan, pasti itu kalau semuanya kalau sudah tertuju kepada untuk kepentingan diri, pasti sudah salah di dalam. Jadi terima kasih buat kebenaran malam hari ini. Jadi mungkin ini Kak Pusta juga punya waktu juga terbatas ya. Iya betul. Tapi kalau ada yang mau nanya boleh 2 pertanyaan, silakan. Oke. Jadi karena waktu terbatas, jadi yang mau bertanya kesempatan diberikan. Kalau ada yang mau sharing misalnya, boleh. Gak ada kayaknya ya Pak ya, lagi meresapi kayaknya nih. Lagi mau langsung action. Oh ada nih Yemima nih. Silakan Oke. Yemima. Ya, shalom Kak. Shalom. Saya tadi nggak sempat dengar dari awal sih, cuman sempat dengar sedikit gitu kan dari firman Tuhan gitu kan tentang ambisi ya. Iya. Ambisi tanda iman gitu kan. Iya. Yang saya tangkap kayak gini sih. Ambisi itu sebenarnya bagus, tetapi kalau ambisius ini yang nggak bagus gitu kan. Iya. Karena kayak gini ya, ambisi itu fokusnya tuh selalu kepada Tuhan, gitu kan. Jadi intinya selalu yang jadi senternya tuh selalu Tuhan gitu kan. Misalnya kayak gini, misalnya aku kepingin punya tujuan kayak gini, tapi kembali lagi fokusnya tuh kepada Tuhan gitu loh. Jadi senternya tuh untuk Tuhan. Misalnya aku jadi dokter untuk kemuliaan Tuhan gitu kan. Jadi kita boleh punya ambisi tapi itu fokusnya harus kepada Tuhan gitu kan. Sedangkan ambisius itu selalu fokusnya tuh kepada diri sendiri gitu kan. Betul. Jadi ambisius itu bukan tanda iman, tapi ambisius itu tanda egois gitu kan. Tanda kita mementingkan diri sendiri gitu kan. Jadi aku gitu kan. Semuanya buat aku gitu kan. Jadi makanya saya kurang setuju dengan kata-kata percaya diri gitu kan. Saya lebih setuju kepada percaya Tuhan gitu kan. Jadi ambisi itu boleh, tapi yang benar gitu kan. Jadi fokusnya harus kepada Tuhan, sehingga itu tidak menjadi ambisius gitu kan. Contoh Betul. seperti yang dibilang kakak tadi, jaga kesehatan. Ya kesehatan itu bagus, asal fokusnya, senternya tuh kepada Tuhan gitu kan. Aku jaga kesehatan karena aku sudah dikasih anugerah Tuhan gitu kan. Selalu Tuhan gitu kan. Sudah dikasih berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan gitu kan. Tapi kalau kalau kita kesehatan tapi tujuannya buat saya, nggak peduli orang lain, itu sudah salah gitu kan. Walaupun itu jaga kesehatan, tapi kalau itu tujuannya bukan bukan buat Tuhan, hanya untuk keegoisan kita, itu sudah salah, tuh udah jadi ambisius gitu kan. Betul. Dan biasanya kalau orang itu ambisius, itu sebenarnya satu sih penyebabnya, dia itu nggak pernah merasa
puas dengan kasihnya Tuhan. Nggak pernah dalam hidup ini merasa puas, merasa cukup dengan kasihnya Tuhan. Sehingga dia selalu merasa kurang, kurang, kurang gitu kan. Sehingga terbentuklah karena perasaan kurang itu, terbentuklah dia jadi orang yang egois gitu kan. Wah, Boro-boro dia melihat orang lain gitu kan. Karena dia berpikir aku sendiri perlu kok gitu. Aku sendiri perlu dikasih, aku perlu diperhatikan, ngapain aku perhatiin orang lain gitu. Gitu ya, kan. Aku ya tuh harus secara ingat, benar. betul, secara rohani ya betul seperti itu. Namun kalau secara psikologis memang ada sesuatu pola asuh yang kurang tepat ya. Mungkin selama ini selalu kurang diberikan apresiasi, kurang diterima atau terlalu dikasih semua-muanya. Jadi ya betul nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Ujung-ujungnya memang tidak bersyukur dengan apa yang dia punya dan mencari terus gitu. Ya, benar. Sehingga dia selalu menuntut gitu kan. Mm-mm. Nuntut karena dia merasa dirinya kurang gitu kan. Dan mungkin dari psikologi mungkin bisa ya. Saya punya temen gitu kan. Saya punya temen dia tuh memang orangnya egoisnya luar biasa, ambisius gitu kan. Ternyata ketika saya menyelidiki, saya nggak langsung menghakimi gitu kan. Ketika saya menyelidiki, ternyata dia punya latar belakang, dia ini dari kecil sudah biasa hidup sendiri gitu Hmm. kan. Dia biasa hidup mandiri sehingga itu terbentuk dia hanya tahu untuk keinginan sendiri, kebutuhan sendiri gitu kan. Dan Iya, ini memang perlu ini ya, perlu dikasih ini ya pengertian gitu kan, perlu benar-benar di dalam Tuhan gitu kan, iya. supaya Karena benar-benar dia perlu kan bangga ya sebetulnya dengan pencapaian dia ya, tapi jadinya salah kaprah sih. Bangganya adalah, oh, gue hebat nih, aku hebat, aku benar sendiri. Tapi memang tidak berpikir bahwa semua jalan itu adalah anugerah yang Tuhan kasih gitu. ya. Thank you Kak, Terima kasih ya diberkati Mima. ya Kak. Tadi Tuhan ya. kayaknya ada yang angkat tangan lagi nih, Ringga. Kamu angkat tangan, kepencet atau bagaimana nih? Oh, keluar ya si Ringga. Oh, enggak nih ada. Ringga, ada yang mau ditanya? Oh, enggak nyaut nih ya. Mungkin ada lagi satu penanya teman-teman atau yang mau meresponi. Saya sih berharap tidak hanya kita, oh iya, 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 bagus, manggut, manggut, manggut gitu ya. Habis itu tidur, menguap dia. Seperti bunga-bunga mimpi, teman-teman gitu ya. Terbawa sama mungkin lelapnya kita gitu ya. Besok pagi lupa lagi kita, ambisius lagi kita. Hati-hati teman-teman ya. Termasuk ini saya juga lihat ada ibu-ibu nih di sini nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Termasuk dalam relasi dengan bertetangga. Nah, ini bertetangga. Nggak usah harus merasa kita paling tahu segala-gala jenis gosip dan saing-saingan. Nggak perlu kayak begitu. Ujung-ujungnya ribut, merugikan, nggak ada sukacita. Oke, dari Lius nih. Silakan Lius. Malam malam Kak. Ya, malam. Makasih banget hari ini. Ya, memang kadang gini ya, kalau kita dekat sama Tuhan tuh, dan kita benar-benar lagi pengen berjuang dalam Tuhan tuh, pasti Tuhan kasih jawaban. Cuma kadang-kadang kita yang, mungkin kalau bahasa kasarnya kita yang agak bodoh atau agak bego gitu ya. Karena gini, kayak tadi ambisi ya, karena kita mau memenuhi ambisi kita, kita lupa gitu. Tuhan pasti akan kirimkan penolong. Ya, tadi kan kita penolong. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau Tuhan tuh kirimin penolong. Cuma kita terlalu, mungkin ya, mungkin seperti narcissistic disorder juga nggak? Kita merasa Nggak kayak peka. diri kita tetap kayak aduh Tuhan kok nggak tolong gitu. Padahal penolong itu ada di sekitar kita. Dan sebenarnya kalau kita mau duduk diam lagi, kita sadar oh iya ya, kan waktu mau nyelesain kemarin saya udah dikasih didatengin orang untuk bantuin saya. Itu udah penolong gitu. Memang bener sih yang Kak Pusda tadi bilang. Kadang-kadang kita mesti duduk diam dulu, kita coba merenung sebentar. Ya mungkin kayak orang bilang tuh kayak ngopi-ngopi sebentar sambil bengong-bengong dikit, terus evaluasi bahwa Tuhan tuh kirimin penolong. Iya. Dan memang berapa hari ini juga, makanya tadi saya agak awal-awal dibilang gimana keadaannya lagi mendung. Ini benar-benar lagi mendung dalam arti gini, ada orang berpikir saya selalu bersemangat gitu kan, tetapi dalam hal hari-hari Tuhan bawa saya kepada keadaan-keadaan di mana semangat saya seperti seakan-akan hilang gitu. Dan ternyata Tuhan lagi bentuk saya, kamu harus bisa melangkah maju, tapi kamu harus coba mundur sedikit, coba kamu tenang dulu. Kamu tahu gitu, kamu ingin semuanya selesai tepat waktu, kamu pengen perfeksionis semuanya perfect, tetapi coba kamu agak slow down dikit, gitu. Jangan terlalu menggebu-gebu, eh, ya tenang dulu. Dan sempat seminggu ini saya ngerasa kayak Tuhan apa yang kurang nih?
Kenapa saya agak susah sampai saya 3 minggu loh nggak megang notebook. Biasa pulang malam di rumah masih pegang notebook, masih kerja. Ya mungkin beberapa yang tahu saya suka kerja gitu kan, kerja malam ngurusin pajak, siang udah kerja lagi malam ngurusin ini. Nah sekarang lagi kerjaan pajak udah selesai ke adik saya, udah jadi penolong nih. Adik saya yang datang tiba-tiba udah menolong saya, tapi saya kayak kehilangan arah gitu, kehilangan kayak kok saya kekurangan ambisi gitu. Benar hari ini pas di ini hari dapat ambisi, wow, sepertinya saya kurang ambisi. Dari minggu kemarin PRS sudah kasih khotbah tentang satu pengabdian. Kalau kita nggak punya pengabdian, kita akan kehilangan arah. Wah, saya udah dapat nih. Wah, bener. Kayak saya kurang, pengabdian saya agak menghilang. Berarti saya mesti bangkitkan lagi. Apa sih, kenapa sih saya melakukan semua ini? Ke PRS yang bilang, kenapa sih dia sampai capek-capek ngelakuin semuanya ya? Itu PRS dalam dunia kependetaannya. Nah, saya dalam sekuler saya dan pekerjaan saya, apa? Kemana saya mengabdi? Saya udah dapat kata-kata itu sebagai penguatan sih. Tapi tetap saya ngerasa, wah ada yang kurang apa ini. Dan hari ini, makasih banget dikasih materi tentang ambisi. Ini menjadi penambah lagi, selain saya harus punya pengabdian yang saya harus ulang lagi, ini semua pengabdian saya untuk siapa, untuk apa, saya harus punya ambisi yang lebih terarah lagi. Jadi Iya. ambisi saya nggak liar, akhirnya yaitu, yang tadi dicontohin, malah jadi 3 hal negatif. Saya jadi FOMO kah? Gitu. Atau saya malah narsistik gitu. Saya hanya pengen menaikkan diri saya aja, tapi saya lupa bahwa semua ambisi saya ini untuk hal yang lebih tinggi dan lebih besar dari sekedar saya. Iya. Tapi ini tentang semua. Ya harap teman-teman juga sini, ya harusnya sih ya, semakin kita dekat sama Tuhan, Tuhan gak akan biarin diri kita jadi tenang. Kita pasti akan, ya Pak Enes bilang, akan gobok-gobok semuanya. Betul. Itu yang saya rasakan. Semakin dekat, masalah semakin ada, teman-teman. Tapi bukan berarti ini melemahkan ya. Justru Tuhan mau memurnikan kita. Namanya dimurniin kan nggak pernah enak, sakit Ya, gitu ya. Jadi kalau ada masalah sekarang, excited aja. Cari apa yang mau Tuhan ubah ya lagi ya gitu. Bukan berarti cari-cari masalah, ntar abisnya gue mau cari ribut sama si ini bukan. Tapi kita butuh refleksi lah. Bedakan dengan tiap pagi doa pagi ya. Tapi butuh sendiri lagi waktu untuk refleksi diri kita. Hari ini ngapain aja ya? Ada menyakiti orang nggak ya? Dan lain-lain. Kalau kita melakukan itu hari demi hari, day by day, teman-teman ya, yang positif-positif dilakukan, maka kita akan terbiasa melakukan itu sebagai habit. Jadi ambisi adalah take action, nggak cuman saya mau berubah. Udah begitu doang. Nggak mencoba melangkah, nggak bikin strategi, nggak mikirin goalsnya apa, target-targetnya apa, strategi konkretnya apa. Lalu coba dicoba satu-satu. Harus bergerak. Kalau nggak bergerak, kita nggak akan capai target itu. Kalau gagal gimana? Ya udah nggak apa-apa, coba lagi cara lain. Jadi jangan pernah berhenti mencoba, teman-teman. Selama masih ada Tuhan, dia nggak akan pernah ninggalin kita, dia akan tetap setia meskipun selama kita deket Tuhan, masalah ada aja. Tapi kalau kita udah noleh ke belakang, kita lihat, ternyata saya udah berjalan sejauh ini ya sama Tuhan ya. Dan ternyata nggak dibiarkan kita tergeletak gitu. Tergeletak yang sampai bener-bener lemah, lesu, nggak ada pengharapan. Itu rasanya nggak ada sih. Teman-teman. Kalau ternyata udah katanya deket Tuhan, tapi ternyata pengharapannya hilang, ada yang salah dalam diri kita. Berarti kita nggak bener-bener sungguh-sungguh melekat. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Satu hal sebelum menutup, saya cuma mau sampaikan bahwa bersyukurlah buat orang-orang yang hadir di dalam segala musim hidup kita. Karena orang-orang tersebut dipakai Tuhan untuk menjadi alat mengubah kita. Teman-teman. Suami kita, istri kita, sahabat, pacar, bos kita yang nyebelin, itu juga dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Dosen yang nyebelin, adik yang kurang ajar, misalnya ya. Semua itu orang yang ada di dalam hidup kita tuh memberikan makna. Hanya saja gimana respon kita terhadap itu. Semoga ini malam yang bisa memberkati teman-teman dan terus berjuang. Kita belum selesai sampai Tuhan memanggil kita untuk balik ke rumah Bapa. Oke, mungkin kita tutup dengan berdoa. Boleh? Kita berdoa ya, teman-teman. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk malam ini. Sungguh bukan suatu hal yang kebetulan untuk kami bisa saling berkumpul dan sharing mengenai ambisi ini Tuhan. Kami kembali diingatkan Tuhan, peran kami sebagai anak-anak Tuhan adalah tidak hanya memiliki motivasi untuk bergerak, tapi kami memang harus bergerak. Meminta pertolongan Tuhan dalam setiap gerakan kaki kami, dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami percaya apapun musim hidup kami, Tuhan adalah Allah yang setia. Dan janjinya iya dan amin.
sekalipun masalah silih berganti, sekalipun masalah nggak pernah selesai, tapi kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami mau punya ambisi yang benar Tuhan, supaya kami menyatakan iman kami kepada Engkau. Karena kami mau bertumbuh hari demi hari, sampai kepada Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya dapat memberkati banyak orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku pamit keluar ya, atau